Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, kembali lagi di channel Rizky Muhtadin. Dimohonkan sebelum memasuki berita pembahasan pada kesempatan kali ini, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih. Silahkan saudara-saudara sekalian menyimak berita video berikut ini dengan seksama. Baik saudara-saudara sekalian, berita informasi terpanas kali ini berasal dari kabar dunia, yang dimana setelah berhari-hari berminggu-minggu perang antara Amerika Serikat dengan Iran, yang dimana Amerika Serikat ini bersama dengan Israel melawan Iran, akhirnya Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 2 minggu lamanya. Bagaimanakah dampak dari gencatan senjata tersebut, dan apakah perang ini akan berakhir atau masih akan berlanjut? Bagaimana informasi selengkapnya, dan apakah dampak bagi dunia dan bagi Indonesia? Silahkan ditonton, disimak video berita berikut ini dengan seksama. Terima kasih. Adu strategi gencatan senjata Amerika, Iran, dan efek instannya ke pasar global. Gue ngerasa ya, gencatan senjata 2 minggu antara AS dan Iran ini bukan sekedar damai biasa teman-teman, tapi murni adu strategi geopolitik tingkat tinggi. Setelah 40 hari, kita tahu gitu ya, saling serang dari akhir Februari, Donald Trump tiba-tiba sepakat ngerem militer, yang dimana ini cukup menarik. Kenapa menarik? Karena Amerika setuju jadiin 10 poin tuntutan Iran sebagai dasar negosiasi yang dimediasi Pakistan di Islamabad. Tuntutan Teheran ini berani banget menurut gua, dimana mereka itu minta jaminan non-agresi, hak pengayaan uranium, pencabutan semua sanksi, sampai penarikan pasukan Amerika dari kawasan Timur Tengah. Sekarang dua-duanya sibuk ngeklaim kemenangan gitu loh. Iran ngerasa menang karena berhasil maksa Amerika duduk di meja perundingan pakai syarat mereka, sementara Trump alias Amerika itu pede bilang Amerika katanya udah capek, bahkan melampaui semua target operasionalnya. Tapi kita juga harus kritis lihat celah di lapangan. Status wilayah gencatan senjata ini masih tumpang tindih loh, dimana Pakistan itu ngeklaim penghentian serangan berlaku sampai Lebanon, tapi Benjamin Netanyahu langsung ngebantah keras dan pastiin operasional militer Israel di sana bakal terus jalan. Nah kan, alasan paling logis kenapa Amerika mau menyetujui gencatan senjata ini ya ujung-ujungnya bermuara ke urusan energi. Spesifiknya ya tembak aja lah Selat Hormuz gitu. Amerika setuju berhenti nyerang infrastruktur energi Iran asalkan Teheran mau buka akses Selat Hormuz secara penuh dan aman. Keputusan ini tentu rasional karena data riset energi global nunjukin selat tersebut teman-teman jalur vital, bahkan sampai sekarang ya suplai minyak terus keganggu. Makanya begitu kesepakatan ini diumumin, sentimen pasar langsung berubah loh, dan harga minyak dunia anjlok sekarang. Minyak mentah WTI turun 16,6% ke posisi $94 per barelnya, dan Brent turun 12,6%. Menurut kalian ya, negosiasi 2 minggu ini bakal beneran jadi jalan menuju perdamaian permanen, atau ya apa yang kita pikirin cuma negosiasi taktis buat nyelamatin pasar energi global dari kehancuran? Apalagi Trump teman-teman itu udah didemo di mana-mana, bahkan terancam dimakzulkan. Sebelum lanjut, dimohonkan saudara-saudara sekalian yang menonton channel Rizky Muhtadin dimohonkan untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan channel kami. Silahkan menonton lebih lanjut. Tahu nggak sih, kemarin baru aja dunia seneng, AS dan Iran akhirnya sepakat gencatan senjata 2 minggu. Selat Hormuz dibuka, harga minyak langsung turun, semua orang napas lega. Belum ada 24 jam, Netanyahu langsung bom Lebanon. Aduh, lebih dari 100 lokasi diserang dalam waktu 10 menit aja. Beirut, Lembah Beka, Lebanon Selatan, 254 orang tewas dalam sehari. Ambulans dibom, kafe sipil dibom. Padahal ya, salah satu dari 10 syarat Iran untuk gencatan senjata adalah penghentian total serangan, bukan cuma ke Iran, tapi juga ke Lebanon. Dan Pakistan sebagai mediator bilang gencatan senjata berlaku di mana saja, termasuk Lebanon. Tapi Netanyahu bilang apa coba? Gencatan senjata tidak mencakup Lebanon. Lah, sambil langsung ngebom Lebanon di hari yang sama, tanpa rasa bersalah.
Iran langsung ngamuk dong. Selat Hormuz ditutup lagi. Ketua parlemen Iran bilang AS sudah langgar 3 dari 10 syarat gencatan senjata. Dan Gedung Putih panik, minta selat segera dibuka lagi. Wah, emang manusia nggak tahu diri. Noh, temenmu yang cari gara-gara. Malah si Trump sekarang bilang lagi gencatan senjata ini Lebanon nggak termasuk. Aduh, malah manut sama Netanyahu. Semua orang jadi bertanya-tanya, ini Trump yang kendaliin Netanyahu atau Netanyahu yang kendaliin Trump sih? Karena kayaknya setiap kali AS dan Iran mau damai, Netanyahu yang bubarin duluan. Haha. Kamu yang nggak follow dunia konten, kamu temennya Netanyahu ya? Hehe. Hari ini udah resmi Donald Trump mengumumkan, bahkan White House, Gedung Putih mengumumkan damai, ceasefire, gencatan senjata, dikonfirmasi sama Iran, dan ini tentu tidak akan dibiarkan, guys. So, next, yang harus dilakukan oleh Israel supaya mereka tetap cuan bersama sekutunya, dia bakal membuat pengumuman rakyat dia dibunuh, rakyat dia dibom, ada rudal yang meledak, ada gedung yang hancur. Kita diserang Iran. So, itu tahap selanjutnya yang harus dia lakukan. Percaya nggak? Lu tunggu. Hari ini Donald Trump bikin pengumuman. Gua yakin nanti sore keluar berita Israel dibom Iran, guys. Update terbaru mengenai perang di Timur Tengah ini baru saja mengubah arah dunia lagi. Dari yang awalnya Trump bombardir Iran berminggu-minggu, yang hasilnya Selat Hormuz ditutup dan nyusahin seluruh dunia. Selasa malam, Trump mengumumkan gencatan senjata 2 minggu dengan Iran lewat Truth Social. Syaratnya, Iran buka kembali Selat Hormuz. Iran setuju, tapi kalimat yang mereka pakai bukan kalimat negara yang kalah perang. Dewan Keamanan Nasional Iran menyebut kesepakatan ini memberikan Iran kedudukan ekonomi dan geopolitik yang unik atas Selat Hormuz. Mereka mengklaim Trump baru saja mengakui kendali Iran atas jalur energi paling kritis di dunia. Ini yang membuat situasinya luar biasa. Sebelum perang dimulai, Iran tidak resmi mengontrol Selat Hormuz. Mereka menutupnya sebagai respon atas serangan gabungan Amerika dan Israel. Dan sekarang, gencatan senjata ini mensyaratkan pembukaan selat itu dengan koordinasi langsung militer Iran. Artinya, setiap kapal tanker yang melintas sekarang harus seizin Iran. Iran juga mengklaim Trump sudah menyetujui hak pengayaan uranium mereka, penangguhan sanksi, serta keberlangsungan program rudal dan nuklir. Trump membantah keras, sementara Iran justru semakin lantang mengumumkan ke seluruh dunia. Dan di tengah dua narasi yang saling bertabrakan itu, tidak ada yang tahu mana versi yang benar. Tapi satu hal yang tidak bisa dibantah, Iran masuk ke perang ini tanpa kendali Selat Hormuz, dan mereka keluar darinya dengan kendali itu di tangan mereka. Amerika datang dengan ancaman menghancurkan seluruh peradaban. 2 minggu kemudian, Iran yang berdiri di depan peta sambil menunjuk selat tersibuk di dunia dan berkata, ini wilayah koordinasi kami. Kalau ini yang disebut kemenangan militer Amerika, kira-kira seperti apa kelihatannya kalau mereka kalah? Tapi menurut lo gimana? Tulis komentar lo di bawah, dan jangan lupa untuk follow, like, and save akun Black Coral biar lo gak ketinggalan insight menarik lainnya. Amerika, Israel, dan Iran sepakat gencatan senjata selama 2 minggu ke depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ngumumin bahwa dia setuju buat nunda serangan ke Iran selama 2 minggu ke depan. Pengumuman ini keluar 1,5 jam sebelum deadline yang Amerika kasih ke Iran. Jadi sebelumnya Trump ngasih deadline ke Iran buat ngebuka Selat Hormuz untuk dilalui kapal-kapal pengangkut migas, pupuk, dan lain sebagainya mulai Selasa 7 April jam 8 malam waktu Washington DC. Trump bahkan ngancem kalau Selat Hormuz nggak dibuka, maka seluruh peradaban di Iran bakal musnah malam ini. Walaupun terus dia bilang, mungkin sesuatu yang luar biasa dan revolusioner bisa terjadi. Iran sendiri menurut laporan New York Times juga udah nyetujuin gencatan senjata ini. Yang perlu dicatat, Pakistan yang menengahi Amerika dan Iran. Iran akhirnya nyetujuin proposal gencatan senjata yang diajuin Pakistan setelah Pakistan secara gila-gilaan maksimalin upaya diplomasi dengan bantuan Cina di menit-menit terakhir sebelum deadline Amerika terlewati. Sebelumnya, Iran tuh sebetulnya nggak mau ngebuka Selat Hormuz kalau Amerika nggak nyetop serangan ke Iran secara permanen. Iran nggak mau cuma sekedar gencatan senjata doang. Tapi ternyata Iran luluh juga dengan upaya diplomasinya Pakistan. Menlu Iran bilang Selat Hormuz bakal dibuka buat penyeberangan kapal selama 2 minggu gencatan senjata ini. Tapi harus koordinasi dulu sama militer Iran. Selama 2 minggu itu juga Amerika sama Iran bakal berunding. Keduanya bakal berunding di Islamabad, Pakistan mulai Jumat 10 April. Ada 10 poin yang diajuin Iran buat menghentikan perang. Dan Donald Trump bilang katanya 10 poin usulan Iran ini workable atau bisa diusahakan. Ini nih ke 10 poinnya menurut laporan BBC. Salah 3-nya
Pertama adalah menghentikan semua konflik di kawasan Timur Tengah sepenuhnya. Amerika janji nyabut semua sanksi buat Iran, dan Iran janji nggak bakal bikin senjata nuklir. Sebelum gencatan senjata antara Amerika, Israel, dan Iran ini disetujui, warga Iran tuh ngumpul di beberapa situs pembangkit listrik dan jembatan-jembatan di sana, sambil ngebentuk rantai manusia buat melindungi fasilitas-fasilitas sipil itu. Karena Donald Trump ngancem buat nyerang itu semua. Ancaman yang kalau beneran dilakuin Trump, menurut para pakar, adalah bentuk kejahatan perang. By the way, akibat pengumuman gencatan senjata Iran-Amerika ini, harga minyak langsung turun. Follow dan subscribe Rifan Updates buat berita yang gampang dicerna. Donald Trump menerima 10 tuntutan Iran untuk melakukan gencatan senjata selama 2 minggu. Berikut 10 poin tersebut berdasarkan pernyataan resmi Iran. Yang pertama, AS tidak melakukan agresi. Kedua, melanjutkan kendali Iran atas Selat Hormuz. Ketiga, menerima program pengayaan uranium. Keempat, mencabut semua sanksi utama. Kelima, mencabut semua sanksi sekunder. Keenam, mengakhiri semua resolusi Dewan Keamanan PBB. Ketujuh, mengakhiri semua resolusi Dewan Gubernur IAEA. Kedelapan, membayar kompensasi kepada Iran. Kesembilan, menarik pasukan tempur AS dari kawasan. Dan yang terakhir, menghentikan perang di semua front, termasuk terhadap perlawanan Islam di Lebanon. Donald Trump mengatakan bahwa ia menerima 10 poin ini sebagai dasar yang bisa dijalankan untuk negosiasi. Ini merupakan kemenangan besar bagi Iran dalam perangnya melawan Amerika Israel. Baik saudara-saudara sekalian, itu dia berita informasi yang dapat kami sampaikan. Dimohonkan saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih dan nantikan berita informasi selanjutnya.